Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil pengujian dan pengukuran sistem. Yang mana di sini saya membuat sebuah sistem, yaitu sistem manajemen perpustakaan dari mata kuliah penjaminan kualitas perangkat lunak. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ragi Febriansyah dengan NIM 1818019 dari kelas PKPL kelas B. Nah, pada pengujian kali ini di sini saya melakukan pengujian dengan menggunakan kuesioner yang mana terdapat 23 responden dari kuesioner yang telah saya bagikan, yang mana dari 23 responden tersebut telah mengisi sebanyak 7 pertanyaan. Yang mana di sini saya ngambil dari mahasiswa, dari teman-teman saya sendiri yang mana umurnya rentan dari 20 hingga 25 tahun. Selanjutnya, nah, dari hasil responden tadi di sini ke-23 responden tersebut mengisi kuesioner yang mana hasilnya nanti dimasukkan ke Excel, yang mana nanti dari ke-23 responden tersebut bisa dilihat untuk penilaiannya dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan ke-7, yang mana di sini bisa kita lihat untuk 23 responden tersebut telah menjawabnya bagaimana. Dan untuk selanjutnya data tersebut dimasukkan ke dalam SPSS. Nah, di SPSS ini data diolah untuk dijadikan data tersebut valid atau tidaknya. Nah, dari SPSS di sini terdapat hasil uji validitas usability. Nah, hasil uji validitas usability di sini digunakan untuk melihat apakah hasil uji tersebut valid atau tidak. Nah, di sini juga ada hasil uji validitas kualitas, yang mana melihat kualitas dari website tersebut. Selanjutnya, untuk hasil uji validitas interaksi di sini antara website dengan pengguna, yang mana dapat dilihat di sini untuk nilai-nilainya mendapatkan skor 23. Selanjutnya ada hasil uji validitas kepuasan, yang mana kepuasan di sini meliputi kepuasan dari pengguna yang telah menggunakan website ini, yang mana website tersebut sebelumnya sudah saya hosting di website triple zero. Nah, dari hasil uji validitas tersebut dari ke-23 responden didapatlah hasil R hitung dan L tabel, yang mana untuk uji validitas dilakukan untuk melihat apakah data yang diperoleh cukup valid untuk masing-masing kriteria. Uji validitas ini dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai item, total correlation, dan setiap pertanyaan dalam kelompok kriteria dengan menggunakan korelasi Cronbach. Jika nilai rata-rata lebih dari nilai R 0,432, maka pertanyaan dalam kelompok kriteria dianggap valid. Nilai R sama dengan 0,432 diperoleh dari tabel R dengan derajat bebas N-2, di mana N adalah jumlah responden, sehingga nilai yang digunakan dalam kasus ini adalah tabel R dengan derajat bebas 22. Nah, dari 23 pengguna atau 23 responden ini didapatkan hasil R hitungnya dan R tabelnya untuk keterangannya semuanya valid, yang mana berarti semuanya sudah diuji coba dan untuk semuanya sudah berjalan dengan semestinya. Yang mana untuk R hitung dan R tabelnya itu kita bisa lihat untuk R tabelnya di 0,413 semua, dan untuk di R hitungnya bisa bermacam-macam 0,93. Nah, kenapa bisa disebut valid? Karena 0,413 lebih kecil dari 0,93. Nah, maka hasil tersebut adalah valid. Nah, untuk semuanya seperti itu. Nah, jadi untuk uji F dan uji T, nah di sini untuk T tabel sama dengan T 0,025 dibagi 19 sama dengan 2,093, dan untuk F tabelnya sama dengan F3 dibagi 20 sama dengan 3,10. Nah, untuk perumusan hipotesisnya di sini H1 terdapat pengaruh kegunaan terhadap kepuasan. Untuk H2 terdapat pengaruh kualitas terhadap kepuasan. H3 terdapat pengaruh interaksi terhadap kepuasan, dan H4 terdapat pengaruh kegunaan, kualitas, dan interaksi terhadap kepuasan. Pengujian hipotesis pertama atau H1. Nah, di sini diketahui nilai SIG untuk pengaruh kegunaan terhadap kepuasan adalah sebesar 0,201.
atau lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitung 1,324 lebih kecil dari 2,093 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh kegunaan terhadap kepuasan. Untuk pengujian hipotesis kedua atau H2, diketahui nilai SIG untuk pengaruh kualitas terhadap kualitas adalah terhadap kepuasan adalah sebesar 0,706 atau lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitung 0,343 lebih kecil dari 2,093, yang mana dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh kualitas terhadap kepuasan. Nah, untuk pengujian hipotesis ketiga atau H3, diketahui nilai SIG untuk pengaruh interaksi terhadap kepuasan adalah sebesar 0,001 atau lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitung 5,562 atau lebih kecil dari 2,093. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh interaksi terhadap kepuasan. Nah, untuk pengujian hipotesis keempat atau H4, berdasarkan output pada tabel ANOVA, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh kegunaan, kualitas, dan interaksi secara simultan terhadap kepuasan adalah sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05, dan nilai F hitung 44,021 atau lebih besar dari 3,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, yang berarti terdapat pengaruh kegunaan, kualitas, dan interaksi secara simultan terhadap kepuasan. Dan untuk koefisien determinasi, berdasarkan output pada tabel model summary, diketahui nilai R square sebesar 0,874. Hal ini mengandung berarti bahwa pengaruh variabel kegunaan, kualitas, dan interaksi terdapat variabel kepuasan adalah sebesar 87,4%. Nah, untuk presentasi segitu, mungkin kita bisa melanjutkan ke programnya. Nah, di sini saya sudah membuka untuk programnya. Nah, di sini kan karena saya membuat sistem manajemen perpustakaan, maka di sini untuk halaman pertama yaitu halaman admin. Nah, admin harus memasukkan username atau password yang sudah terdaftar di database. Nah, kita masukkan admin dan kita masukkan password. Kita login, maka ada alert yaitu sukses login. Nah, selanjutnya untuk di tampilan dashboard, nah di sini ada terdapat beberapa data yang saya tampilkan. Yang pertama ada total peminjaman, ada total buku, total anggota, dan yang belum dikembalikan. Ini buku yang belum dikembalikan maksudnya. Nah, di sini ada grafik peminjaman, ada buku terlaris, dan anggota terajin. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa menu yang bisa diakses oleh admin. Di sini ada menu buku yang mana meliputi data buku dan kategori buku. Nah, untuk data buku di sini sudah ada beberapa data yang sudah dimasukkan. Mungkin saya contohkan untuk menambah lagi. Kita buat di sini. Nah, untuk nama bukunya di sini belajar PKPL. Nah, untuk kategorinya di sini sudah beberapa saya masukkan. Di sini kita buat informatika 1, dan untuk jumlah bukunya yang tersedia dalam, mungkin di sini kita buat 25 buku. Kita tambahkan, maka sukses untuk menambahkan data. Nah, maka buku tersebut sudah masuk di sini pada tabel nomor 6. Nah, untuk di sini ada kategorinya, ada jumlah, dan dipinjam. Karena jumlahnya tadi 25, maka di sini juga terdapat 25 jumlah buku yang dipinjam masih 0. Nah, untuk buku di sini ada kategori buku, ada anggota. Di sini sudah beberapa data yang sudah saya masukkan, dan di sini ada peminjaman. Dan nah, di peminjaman ini kita bisa melihat data-data siapa saja yang belum mengembalikan dan yang sudah dikembalikan. Contohnya di sini ada yang terlambat sampai 44 hari, atau yang masih belum dikembalikan atau masih dalam status peminjaman. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang terlambat 44 hari, kita pilih, kita kembalikan, pencet kembalikan. Nah, maka di sini terdapat denda 132.000 karena di sini saya menyetingnya untuk dendanya yaitu 3.000 per hari. Nah, di sini karena total yang di sini itu 132.000. Kenapa dendanya 132.000? Karena di sini saya menyeting untuk harga dendanya itu per hari adalah 3.000.
Nah, jadi di sini kita bisa setting mungkin 5.000, kita simpan. Nah, setelah simpan kita balik lagi ke peminjaman, kita lihat di sini kita status kembalikan. Nah, maka denda otomatis akan terhitung. Nah, sini ada 220.000 karena tadi denda per harinya yaitu udah 5.000. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.